Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iksada TV, jumpa lagi dengan saya Andin Hanjeng Rahmawati dari Prodi Kebidanan Stikes Insan Cendekia Husada Bojonegoro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas buku tentang Menu Sehat untuk Balita Anda, ya, yang dikarang oleh Farida Utami. Kebetulan di sini untuk lewat penulisnya tidak ditulis ya. Di sini cetakan kedua tahun 2015. Langsung saja untuk materinya di sini, ya. Menu sehat untuk balita Anda. Tahukah Anda bahwa anak sehat itu harus dipersiapkan dari janin, dari bayi, kemudian tumbuh kembangnya nanti, sehingga anak itu tumbuh menjadi sehat. Tentang buku di sini, judul bukunya Menu Sehat untuk Balita Anda, pengarangnya Farida Utami, penerbit dari Genius, tahun terbitnya di sini cetakan kedua Maret tahun 2015, jumlah halaman 132 halaman. Untuk harga buku di sini tidak dicantumkan. ISBN nomor 978 979 1948814. Pertumbuhan pada usia balita sangat mempengaruhi kualitas manusia pada usia remaja dan dewasa. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa dimulai sedini mungkin. Salah satu diantaranya dengan penerapan gizi seimbang. Nah, untuk isi dari buku ini ada 18 materi. Yang pertama, makanan bayi dan balita. Kemudian variasi makanan pendamping, makanan untuk daya tahan tubuh bayi, jadwal pemberian makanan bayi. Yang kelima, variasi bubur untuk bayi. Yang keenam, bubur buat usia 4-6 bulan. Yang ketujuh, bubur usia 6-9 bulan. Kemudian nasi tim buat usia 9-12 bulan. Camilan bayi usia 9-12 bulan. Menu untuk anak flu agar si sakit cepat kuat, sayuran tersembunyi, aneka biskuit untuk anak, kemudian cemilan anak dari susu, berbagai pure sayuran dan buah, jenis buah menurut usia, frekuensi pemberian buah. Yang terakhir, makanan yang perlu dihindari untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Ya, ini semua ada tercantum di buku ini, ya. Menu sehat untuk balita Anda. Selanjutnya, makanan bayi dan balita. Bayi sebaiknya diberikan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan pendamping ASI apapun, kecuali kalau memang ibunya di sini mempunyai masalah terkait ASINya, mungkin ASINya tidak mencukupi atau ASINya seret bahkan tidak keluar. Di sini bayi boleh diberikan sufor. Karena apa? Ketika bayi tidak diberikan ASI karena masalah tersebut, ya, ibunya tidak cukup untuk ASINya atau tidak keluar ASINya, tidak diberikan sufor, bayinya nanti akan merasa lapar dan selalu rewel atau nangis terus, ya. Kemudian di sini kesiapan bayi menerima makanan pendamping ditandai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bayi sudah mulai memasukkan tangan ke dalam mulutnya dan sesekali dia mengunyahnya. Kemudian yang kedua, bayi sudah mulai merespon dan membuka mulutnya saat disuapi makanan. Kemudian hilangnya refleks menjulurkan lidah. Yang keempat, bayi lebih tertarik pada makanan dibandingkan botol susu atau puting susu. Selanjutnya, bayi rewel atau gelisah padahal sudah diberi ASI atau susu formula sebanyak 4-5 kali sehari. Kemudian yang terakhir, bayi sudah bisa duduk sambil disanggah dan mampu menegakkan kepalanya. Nah, ini adalah tanda-tanda bayi sudah mulai bisa diberikan makan, ya. Jadi ketika bayi sudah memulai memasukkan makanan tangannya, atau ketika kita atau orang tua atau suami memberikan respon refleks makanan, ya, di situ dia sudah mempunyai respon untuk menyautnya, berarti di situ dia sudah mulai untuk diberikan bisa diberikan makanan pendamping ASI, ya. Kemudian di sini untuk variasi makanan pendampingnya, untuk awal-awalnya makanan pendampingnya di sini harus yang bertekstur lembut, ya.
dan bisa berbentuk cair. Kemudian setelah bayi bisa menggerakkan lidah dan proses mengunyah, bayi sudah bisa diberi makanan yang semi padat. Ketika nanti sudah tumbuh gigi, baru boleh diberikan makanan yang bertekstur padat ya. Kemudian di sini untuk awal mulanya bayi itu akan lebih cenderung suka makanan yang berasa manis ya. Kemudian di sini ketika kita memberikan makanan tetapi bayi itu menolak, kita jangan memaksa untuk meneruskan pemberian makanan tersebut ya. Kemudian kita lebih dulu harus mengenalkan bayi terhadap sayuran, jangan buah dulu. Memang di sini untuk sayuran lebih cenderung langu ya. Tetapi untuk membiasakan bayi supaya lebih doyan makan sayur ya. Kemudian nanti baru boleh dikenalkan dengan buah-buahan ya. Kemudian kita harus menghindari makanan yang dapat mengganggu organ pencernaan, seperti makanan yang terlalu berbumbu tajam, kemudian pedas, terlalu asam dan berlemak, karena itu bisa mengganggu organ pencernaan bayi. Dan kemudian untuk makanan yang berbau gas atau mengandung gas seperti kol, tape, kemudian nangka ataupun durian itu tidak boleh dulu diberikan kepada bayi ya, karena di sini untuk lambung bayi masih adaptasi dengan makanan-makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi tersebut. Kemudian jadwal pemberian makanan bayi di sini untuk 0 sampai 4 bulan, 4 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan sampai dia 12 bulan. Di sini makanan yang harus diberikan itu berbeda-beda. Jadi di sini harus dijadwal ya, dari satu hari itu dari pukul 6 sampai dia tidur nanti itu makanannya harus berbeda-beda. Ketika dia usia 0 sampai 4 bulan, dia harus diberikan ASI secara on demand atau terus menerus. Kemudian 4 sampai 6 bulan mulai di sini harus diberikan jadwal dari pukul 6 atau bangun tidur itu contohnya seperti ASI, pukul 8 ketika makan pagi itu contohnya misalkan bubur susu, pukul 10 buah segar atau biskuit, pukul 12 ketika makan siang itu bisa diberikan ASI atau support. Kemudian pukul 14 sebelum tidur siang bisa kembali diberikan ASI lagi, pukul 16 diberikan buah segar atau biskuit, pukul 18 ketika makan malam diberikan bubur susu, pukul 21 diberikan ASI. Nah, seperti itu. Kecuali ketika nanti sudah 6 sampai 9 bulan, jenis makanannya itu sudah berbeda-beda. Bisa nanti ditambahi dengan nasi tim ya. Kemudian nanti ditambahi dengan bubur yang bervariasi. Untuk ASI ya itu tetap diberikan jika bayi itu masih mau ya. Kemudian untuk usia 12 bulan, nah ini sudah ini ya, untuk makanannya sudah berkembang terus ya. Dia sudah mulai makan snack, makan makanan keluarga yang dimakan oleh keluarga dia juga mau, tetapi tetap harus diberikan ASI. Nah, sekarang variasi bubur untuk bayi. Bubur buat si bayi 4 sampai 6 bulan sampai 12 bulan ini juga bervariasi ya. Ketika bubur buat si bayi 4 sampai 6 bulan ini ada bubur apel ricotta, kacang hijau, beras merah, labu kuning, susu tepung beras, bubur sumsum, bubur maizena dengan pepaya, maizena dengan pisang, kemudian ada hongkoe ya. Kemudian itu disiram tomat juga bisa karena di sini lebih sehat ya. Ada bubur tepung kacang hijau. Ini untuk usia 4 sampai 6 bulan. Kemudian untuk bubur buat bayi ketika usia 6 sampai 9 bulan, di sini ada bubur kentang, ada jelly, buah sayuran, bubur pisang apel, bubur ikan bayam merah, kemudian ada roti dicampur pepaya, bubur susu, pir, ayam, keju itu dicampur jadi satu ya. Kemudian ada variasi bubur nasi juga. Kemudian ada bubur susu maizena. Ini untuk variasi makan makanan tiap-tiap usia. Kemudian ketika usia 9 sampai 12 bulan ini sudah bisa diberikan nasi tim ya. Nasi tim ini yang pertama bisa dicampur dengan ikan isi wortel. Terus ada muffin sayuran, tim tempe brokoli, tim jagung tahu, kemudian ada tim makaroni, kemudian ada tim bayam dengan ikan tuna,
ada nasi tim hati ayam. Jadi variasi makanan di sini. Jadi untuk anak itu harus diberikan variasi makanan supaya tidak bosen makan itu terus. Ketika anak sudah bosan pasti dia akan rewel dan susah untuk makan, ya. Kemudian ada cemilan bayi. Nah, di sini ada cemilan bayi juga usia 9 sampai 12 bulan. Yang pertama ada muffin. Kemudian ada omelet sehat, ya. Omelet ini tergantung orang tuanya ya, mau dibikin omelet nih atau omelet dari kentang. Kemudian ada mangkuk beras merah, ada roti dikukus dengan pisang. Kemudian di sini menu untuk anak flu ada yang pertama sate buah pelangi, ya. Jadi sate itu dibentuk kotak atau dibentuk bulat, kemudian ditusuk-tusuk dijadikan sate ya. Kemudian ada sup labu kuning, ada omelet lipat sayuran ya. Kemudian ada sus isi fla jeruk ya. Selanjutnya, nah, agar si sakit cepat kuat harus diberi apa? Nah, yang pertama bisa puding lapis ya Bun. Kemudian diberikan sup tahu juga, bubur ayam Manado. Kemudian untuk aneka biskuit untuk anak di sini, untuk anak usia 9 sampai 12 bulan ya, biskuit itu bisa diberikan untuk anak usia 9 sampai 12 bulan, juga untuk balita ya, karena teksturnya itu sudah sesuai untuk anak usia segitu ya. Kemudian ada sayuran tersembunyi ya, ada krepes wortel, pizza ubi wortel. Jadi wortel itu dijadikan pizza supaya anak itu lebih suka untuk memakan sayur-sayuran ya. Kemudian ada biskuit bayam. Kemudian camilan dari susu, ada puding bercorak. Kalau sekarang kan puding bervariasi ya, ada susu itu dicampur dengan buah-buahan, kemudian nanti dijadikan puding, itu lebih sehat dan pastinya anak suka ya. Kemudian kue kukus susu dan ada cake tape. Nah, ini adalah berbagai pure sayuran dan buah. Jadi untuk anak yang sudah balita atau baru menginjak MPASI itu lebih bagus ya diberikan pure sayuran dan buah ya. Di sini macam-macam yang harus diberikan. Yang pertama ada pure apel, wortel, bisa brokoli, kentang, kemudian buah campur untuk bayi usia 6 sampai 8 bulan. Kemudian ada pure sari laut. Di sini usia bayi 7 sampai 9 bulan. Kemudian pure labu kuning, ada kentang, brokoli, keju itu dicampur jadi satu ya. Kemudian pisang dan tahu. Di sini untuk bunda-bunda sekalian harus kreatif ya untuk memasak untuk bayi supaya bayinya itu mau. Jenis buah menurut usia. Di sini buah untuk usia 4 bulan ya. Contohnya adalah air jeruk, bisa pisang, bisa diberi pisang, kemudian sari buah tomat dan pepaya ya, karena teksturnya di situ kan lembut semua. Kemudian buah untuk usia 6 sampai 7 bulan bisa diberi buah yang mengandung banyak serat ya. Yang pastinya di sini adalah mangga, contohnya seperti itu, bisa semangka juga ya. Selain itu, buah mangga dan semangka banyak mengandung cairan juga, jadi bagus untuk tubuh si bayi. Kemudian untuk usia 8 sampai 12 bulan bisa diberikan buah yang dipotong-potong ya. Dipotongnya yang kecil-kecil ya, seperti buah semangka, mangga, pisang, pepaya. Di situ kan bisa dibuat dipotong kecil-kecil, kemudian nanti diberikan makan ke si bayi. Nah, untuk selanjutnya adalah frekuensi pemberian buah. Yang pertama, pemberian buah sebaiknya disesuaikan dengan ASI dan makanannya. Mula-mula diberikan sekali dalam sehari terlebih dahulu jika bayinya ini masih minum ASI ya. Kemudian untuk makanannya tersebut, itu yang pertama harus diberikan seperti jus pepaya atau perasan air jeruk ya. Kemudian setelah diberikan itu semua, lihat reaksinya dia, apakah bayi tersebut masih lapar. Kalau dia masih lapar, boleh ditambahkan dengan ASI ya. Kemudian untuk bayi, sebaiknya bayi dan balita sebaiknya jangan diberikan dulu buah kaleng, karena buah kaleng tersebut tidak dianjurkan ya. Nah,
Di sini untuk makanan yang perlu dihindari untuk bayi di bawah usia 1 tahun ya. Yang pertama adalah makanan serat bambu. Kemudian penyedap rasa itu tidak boleh ya diberikan dulu kepada bayi ya, penyedap rasa, karena penyedap rasa di sini banyak mengandung micin ya. Kemudian daging asap jangan diberikan dulu, karena daging asap di sini untuk tingkat kematangannya tidak bagus untuk bayi atau balita ya. Kemudian susu sapi, kemudian ada telur, kacang dan madu, itu jangan makanan yang perlu dihindari dulu ya. Nah, demikian tadi untuk bahasan dari buku Menu Sehat ya untuk balita Anda ya. Jadi jika bunda-bunda sekalian ingin melihat lebih detail terkait makanan apa saja yang harus diberikan kepada bayi atau balita Anda, bisa dilihat ya di searching ini terkait buku Menu Sehat untuk balita Anda. Semoga bayi dan balita bunda-bunda sekalian selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.